Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita sudah tiba di Sabat yang kedua di tahun 2022 ini, di triwulan yang pertama, dengan judul pelajaran sekolah Sabat yaitu bijaksana melampaui usianya. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Teman-teman, jika pada hari Sabat yang lalu kita mempelajari kisah tentang Musa, pada hari Sabat ini kita beralih kisah tentang Salomo. Salomo adalah seorang raja. Dia adalah anak dari Raja Daud. Dan kita tahu semua bahwa Salomo adalah raja yang paling bijaksana di antara semua raja yang kita tahu. Dan di sini dituliskan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja ini pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kemudian Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kemudian terjagalah Salomo, dan ternyata ia bermimpi. Nah, sekembalinya Salomo ini ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Teman-teman,
Di sini dikisahkan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dia menanyakan apa yang Salomo minta. Apakah kekayaan? Apakah umur panjang? Atau nyawa musuhnya? Bisa saja Salomo meminta hal yang lain, bukan pengertian yang Salomo minta. Tetapi di sini Salomo meminta hikmat, meminta pengertian untuk dapat memutuskan hal yang dia perlu putuskan, baik itu melalui hukum, baik itu tentang perkara-perkara dan lain sebagainya. Dia meminta hikmat supaya dia dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Di sini kembali satu kutipan mengatakan, pemerintahan Salomo tidak hanya ditandai oleh kedamaian bangsa Israel dengan tetangga-tetangganya, namun juga kedamaian di dalam bangsa itu sendiri. Di sini akibat hikmat yang Salomo minta dari Tuhan, hasil dari apa yang Salomo minta kepada Tuhan, maka bangsa Israel memperoleh kedamaian, baik itu dengan tetangga-tetangganya maupun di dalam lingkungan bangsa Israel itu sendiri, di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Tidak ada lagi, mungkin ada tetapi jarang, pertentangan-pertentangan, permusuhan-permusuhan di dalam bangsa Israel. Tetapi Tuhan memberikan kedamaian oleh karena hikmat Salomo. Ketika bangsa Israel mempunyai masalah, mereka datang kepada Salomo, maka Salomo dapat memutuskan hal yang terbaik. Maka damailah bangsa Israel. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini mengajarkan kepada kita, mungkin di dalam kehidupan kita, kita menginginkan sesuatu. Apabila kita menginginkan kekayaan, kita menginginkan umur panjang, itu hal yang baik. Tetapi janganlah lupa, sama seperti Salomo, mintalah hikmat, mintalah pengertian kepada Tuhan untuk kita dapat memutuskan apa yang terbaik. Apabila kita menghadapi masalah, kita menghadapi suatu persoalan, kita datang kepada Tuhan, kita meminta hikmat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan selalu memimpin kita, Tuhan akan selalu memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepada kita, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kehidupan kita akan damai, kehidupan kita akan bersuka cita oleh karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita dapat memutuskan hal-hal yang terbaik dan kita yakin bahwa itu hal yang terindah, yang jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan jika Tuhan yang berkehendak di dalam kehidupan kita. Inilah video sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman suka silakan untuk di like, komen di bawah, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.